Sekarang kita akan coba ngirim komen. Jadi ngirim komen ini sederhana, bisa saya lakuin dengan dua hal, dengan bikin post API atau saya bikin automatic. Jadi automatic seperti apa? Kalau seandainya tadi si sensornya ngasih bacaan di sini, saya bisa kasih datanya lewat topik event, kemudian di forward ke IoT, di sini IoT topik di PubSub, kemudian di sini akan diproses. Kalau seandainya datanya besar dari 25, saya bisa turn on AC, saya akan kirim komen ke sini. Ketika saya ngirim komen, dia akan dipublish ke topik komen. Sederhana banget. Atau saya bisa juga trigger API-nya, tapi untuk sekarang kayaknya saya cuma pengen nyobain yang otomatis supaya kita bisa lihat apakah dia akan ngefek atau enggak. Oke. Ngirim komen ini sebenarnya tujuannya untuk nyalain AC. Jadi ketika di sini saya bilang AC true di sini, nanti harusnya in real words si MQTT device ini akan nyalain AC. Oke, kita masuk ke codingan. Di sini saya punya satu lagi topik. Saya akan uncomment. Jadi topik di sini tujuannya adalah untuk nge-capture ada comment device, ada comment topik yang masuk message-nya. Kalau seandainya dia adalah is comment, nanti dia akan ngerubah state AC jadi data yang dikirim oleh backend. Oke. Kemudian setelah itu dia akan state update. Nah, di sini yang saya lakukan adalah kalau seandainya state dari si device-nya udah ke-update, saya pengen memastikan si backend-nya tadi tahu bahwa si device-nya itu udah ke-update. Maka yang saya lakukan adalah saya akan pakai klien yang ada di sini, di onMessage. Saya akan publish lagi message ke device state untuk ngupdate state dari si device. Oke. Nah, sementara codingan backend-nya sederhana banget sebenarnya. Saya akan coba uncomment di sini. Kalau teman-teman aware, tadi di sini saya ada comment. Ini tugasnya sederhana. Oh, ini belum ke-save tadi pantesan. Di sini kalau seandainya temperaturnya di atas 25 dan AC-nya mati, dia nanti akan nyalain AC-nya. Kalau seandainya enggak, kebalikannya dia akan matiin AC-nya. Kira-kira kayak gitu. Kita coba aja. Go run. Oh, sorry. Python. Di sini go run. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, FYI aja, ketika kita ngirim config tadi yang terakhir di sini, ini config yang kita kirim terakhir, dia itu akan disimpan di Google Cloud IoT Core. Ketika device-nya connect lagi, si config itu akan dipakai oleh Google Cloud IoT Core untuk ngirim data. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang, shipping period-nya udah jadi 1 second. Minimum temperaturnya 0 dan maksimum temperaturnya jadinya 10. Oke. Nah, sekarang ini kan artinya AC-nya lagi suhu ruangannya dingin, jadi nggak perlu nyala AC. Makanya di sini AC-nya false. Sekarang, kalau seandainya yang saya lakukan adalah saya kirim komen, config-nya saya ganti, minimum temperaturnya jadi 50, max temperaturnya jadi 80. Katakan kita pengen nge-simulate ruangan yang lagi panas banget. Kita kirim komen lagi, dan sekarang dia akan berubah kayak gini, dan perlahan temperaturnya jadi naik. Setelah dia di atas 25, saya pengen stop dulu. Setelah dia di atas 25 di sini, mana sih tadi? Di sini, dia akan ngirim komen ke device, bilang bahwa, hey, ruangan temperatur roomnya udah naik, jadi nyalain AC-nya. Ketika di sini, dia nerima message, AC-nya udah nyala, dan kemudian dia akan ngerubah state dari AC-nya jadi true. Jadi sekarang di device-nya AC-nya udah nyala nih. Nah, tapi yang dilakukan oleh si device-nya, dia akan report ke backend, ngasih tahu bahwa AC-nya sekarang udah nyala. Kenapa kita butuh melakukan itu? Buat mastiin bahwa apa yang kita lakukan tadi, komen yang kita lakukan itu udah immediately applied ke si device. Jadi ketika di sini udah state update, dia akan ngirim balik ke backend. Di sini backend akan terima state update. Dan di sini device-nya device 01, average-nya 3007, dan AC-nya adalah true. Nah, di sini sekarang makanya kita udah tahu bahwa AC-nya itu sekarang udah nyala. Jadi kalau AC-nya udah nyala, si backend nggak perlu lagi tugasnya nyalain si AC. Kira-kira kayak gitu. Nah, kita balik dikit ke backend. Di sini ada bagian di mana saya nge-subscribe sensor state. Kalau teman-teman lihat, ini yang akan menerima data state dari si device tadi. Jadi ketika kita receive,
Kita akan baca message-nya, kemudian dia akan ngupdate data yang udah kesimpan di memori. Dan kemudian dia nggak CK. Oke. Kira-kira kayak gitu.